Era Presiden Ibu Mega mengalami kemunduran. Ini ada video yang ompol-ompol bilang seperti ini. Maaf, sorry itu saya agak sedikit kencang kalau saya kasih paham anak-anak yang kurang apa ya. Ya tujuan saya ada kata-kata yang harus saya tujukan ke orang-orang tertentu untuk bisa mencairkan itu otak ya, bisa berpikir ya. Ya namanya juga demokrasi ya, silahkan bebas berpendapat. Nah, nanti suatu saat dipotong-potong nih ya, bebas berpendapat. Ya kalau saya kalau saya melihatnya anak ini tuh ya masih umur di bawah 20 tahun lah, belum mengerti arti kehidupan ya, bagaimana perjuangan seorang kepala rumah tangga untuk apa ya, menjadikan keluarga tersebut jadi lebih baik ya. Nah ini anak yang membuat video seperti ini ya masih baru bisa membeli secincer dan membeli pakaian bagus dikit ya, berkomentar seperti ini di era kepemimpinan Presiden Megawati mengalami kemunduran. Ya wes gak apa-apa. Jemput ke arek mentuwe. Berstatement seperti ini. Oke, saya kasih paham ya, Nduk. Kembali lagi, bebas berpendapat ya, namanya juga negara demokrasi ya. Tapi karena kamu belum memasuki zona rumah tangga, berpendapat seperti itu sah-sah saja. Nih ya, ini tahun berapa? 2024 menginjak ya, nanti malam 2025. Yo, tak ikuti perjuangan ini mak-mak single mom ya, demi memajukan kondisi rumah saya ini ya, setelah keterpurukan. Rodok nyombong judulnya ya. Dulu ki orang terkaya ya. Ya mulai keterpurukan ekonomi ya, dijauhi masyarakat sekitar. Oke, itu dulu ya. Jadi ceritanya rodok nyombong, pernah dadi wong sugih. Urung bapakku ceritanya ini. Pernah jadi anak orang kaya. Kalau saya sendiri sih ya belum kaya ya. Ya cukup pas ya, pas mau beli bakso ada uang, pas mau bayar SPP ada uang, gitu. Syukur-syukur bisa lebih. Oke. Ya ini dapur rumah saya. Oke, saya kasih paham dulu ya. 2024 menginjak 2025, tinggal beberapa jam. Ya sambal terong kuwi marai sambel ki marai bahaya. Bikin nah iya. Orang nafsu tok mek bojo ngesong kowe ambek pindang kok gereh. Diajak boleh. Nih tungkuku lho kedinginan nih sejak tahun berapa iki? Wih, gua tunjukin kekayaanku saat ini. Nah ini kayu bakar ya. Ini ayo toh ya. Assalamualaikum, matur sembah nuwun. Nah ini udah mau habis, kemarin dikasih sama tetanggaku yang habis bangun rumah nih. Ini nah ini pun saya lakukan di era yang modern. Tujuannya untuk apa ya? Supaya mengurangi beban ekonomi ya. Oke, lanjut. Nih air minum di rumah saya itu rebusan semua ya. Nih karena rumah saya Senin sampai Jumat itu padat penduduk ya, lebih dari 10 lah ya, lebih dari 10. Orangnya pun banyak, suka minum ya. Jadi 1 galon itu bisa 1 hari. 1 hari itu kalau
dikalikan 30 ya, 5.000 kali 5 kali 3 berapa, itu keluar uang ya kurang lebih 150. Iya ya, ini yang standar-standar. Kalau nanti musim panas itu bisa lebih dari 1 hari 1 galon ya. Ya inilah cara-caraku untuk ya mungkin di era sekarang 150 kok sampai segitunya toh Mbak, awake demi rekoso ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi bagi saya tidak, karena saya punya waktu luang. Ya saya untuk apa ya, demi mengurangi pengeluaran ya terpaksa saya harus masak air rebus. Kalau air galon-galon biasa itu ibu saya ya, anak-anak saya kurang cocok. Ada salah satu air isi ulang tuh cocok jauh, kira-kira berapa ya, hampir 1,5 kilo belinya ya. Kalau saya beli sendiri nggak mungkin repot ya, cuman untuk beli 1 galon jauhnya segitu, itu yang cocok ada satu ya, harganya pun agak mahal. Nah nah makanya saya berinisiatif untuk memasak air sendiri ya, aman bagi momongan saya dan anak-anak saya ya. Di samping itu juga nggak ngerepotin mungkin anak laki-laki saya, adik-adik saya karena sibuk dengan pekerjaannya ya. Ya inilah usaha-usaha saya untuk mengurangi pengeluaran. Jadi meski di era yang sudah serba modern, kemajuan teknologi, itu kita ya nggak harus ikuti trendsetter perkembangan zaman, apa yang lagi tren, apa yang lagi viral diikuti ya. Lihat dulu kemampuan ekonomi ya. Nah ini yang dilakukan Ibu Mega kalau saya melihat ketika beliau menjadi presiden dulu ya, karena tahu negara sudah punya hutang banyak ya. Bagaimana cara beliau untuk ya bisa membayar hutang dan juga negara ini bisa lebih maju, tapi sedikit demi sedikit ya. Dan bagaimana bisa mengajari mental rakyatnya supaya tetap kuat, tetap semangat dan tetap berjuang ya. Karena memimpin negara tidak seperti memimpin sebuah keluarga kecil yang terdiri bapak, ibu, 2 anak ya. Ya, nggak semudah itu. Ya, kalau saya melihatnya banyak orang-orang yang salah paham dengan Ibu Mega. Urung gerek ngepal tok. Kan ra momong. Ra momong. Lodeh sawajan. Kalau lagi ngoten ada aja yang termasuk. Nah seperti itu. Banyak orang yang kalau saya melihatnya pemikiran Ibu Mega menilai pemikiran Ibu Mega itu kuno, ketinggalan zaman. Ya alah. Wes ana mangan nggih ora payu rabi. Nek sithik ora kolu. Ana apa ora kolu? Ora ampase. Terone siji tak kuncai tak dhewe. Nah itu. Beliau itu sebenarnya menempatkan pada posisi untuk kemajuan zaman. Beliau bisa mengimbangi untuk menyarankan rakyatnya untuk sedikit berhemat, untuk sedikit prihatin karena negaranya punya hutang banyak. Sebenarnya beliau ingin menerapkan itu, tapi nggak banyak orang yang tahu. Kebanyakan orang-orang sekarang tuh mengikuti perkembangan zaman, tren sekarang yang ikuti ya. Ya, nggak semua harus perkembangan zaman kita ikuti. Lihat kemampuan kita. Ya, ini yang saya lakukan di kehidupan nyata ya. Karena otak baru ya hampir 15 tahun ini nanti.
2015 kan otak baru menginjak 15 tahun ya. Anak 2, single mom, dulu menyekolahkan 2 anak, masih harus mencukupi kebutuhan dapur. Kok weruh ngono kuwi? Apa nih? Kan ora ngerti teko ngene teko ngomong. Nah, iso Lagi turut delan ngono kae iso cekel Pak Pur. yo piye carane toh. Sing penting tertib wae abang mandek. Engko nek kirane ana nganu ya ning mburi mobil kan aman, nek mlaku ning mburi mobil rada kecepatan. Ora di apa ditegel wong maksud iki ngarepe. Makanan aku wani banter ning mburi mobil. Komplain karena ada problem mata sama saya, bagaimana kalau di perjalanan. Ya tinggal pakai taktik lah, es kembali lagi. Inilah rambut sih sampai kerasa lemah. Endi? Ya wong Madiun iku lho wong anu ya. Wong anu ya. Napa? Cara Mlebu ning sakti-sakti lho. Madiun. Dipiyeke. Kan wong pisah mbek sing lak wedok kuwi kan digawe ning kamar terus ya ayo ya. Wis pisah malah digawe koyo ngene. Ya kudune ngono. Nyekrike kuwi wonge berarti padha sakti ya. Nyekrike rambut nyekrike ketok asistene kae kok gledak terus langsung ngene. Ayo tak andani nek moktok mikir diri kon pamitan sik entuk apa ora ikhlas ora sing jekriki. Lah dicari Pak Puren ya diplek-plek Pak Puren. Ikhlas ya, Pak? Ikhlas ya, Pak? Ikhlas. Ikhlas. Lah dicari sing gledak ku ya ora entuk mokong iki. Pak Puren ya beres to ya iso anu kok. Oh, Pak Por sing kuwi nangani OGDJ. Perjalanan baik gitu. Iya, Pak Polisi to. Iya. Nek nyekel wong ngono-ngono kuwi to, bul yo sabar ya. Ya kudu sabar to ya. Ora tapi ambek nganggo anu kok, nganggo bismillah, nganggo didongani barang kok. Ora ngono ora kuat to, mlebu omah kuwasa gede kaya ngono niki wis ding ora digone pirang taun iso wani kok. Keluargane rada wani yo. Aku seneng nek ndelok kuwi, aku ndelok kuwi, yang lain ndelok apa pane dulu. Pane dhewe ora ngucek HP kok ngono-ngono. Wong ndeloke wayahan ra terus cengkelan terus kok. Terus turun. Ya ngono kasih paham, Pak. Pak ya aku ya butuh hiburan, mosok ora tau mbok jak lunga ya aku tak nonton hiburan ngono to, Pak, ngono. Nah, kamu coba. Ya, sedikit intermezzo bahas tentang Pak Pur. Ya, yang Pak Pur menangani OGDJ ya. Pak Purnomo belajar baik tuh. Iya. Seneng. Gua ambek sapa meneh ya kuwi. Oh, aku ikut apa kuwi? Oke, C, apa kuwi? OGDJ. Ayo kuwi, ndelok kuwi. Iki mau konsepnya Rindy Marindi. Wis nek keseharian saya. Aku ya berusaha sebayang saya ngaji sik nek nanti koyo ngono. Mosok koyo ngono tak disekke ora mungkin. Tekan di mocal. Ya. Oh, tentang diri saya ya. Otak baru hampir 15 tahun. Nanti malam ya usia otak saya 15 tahun umure wonge wis kepala 4. Nah, anak masih kecil-kecil saya harus memenuhi kebutuhan dapur ya, memberi pengertian ibu saya nanti belum lagi problema kehidupan rumah tangga adik saya yang surat ke saya kasih solusinya, dan saya juga sarankan untuk berusaha menyelesaikan masalah-masalah adik-adik saya dan orang sekitar. Nah, income saya itu ya dulu bisa 1.800.000 karena dana Desember kemarin tahun 2024 kemarin 2023 dicabut. Akhirnya sekarang ngomongan saya tinggal ya 3 income cuman 1.200.000 ya, bayangin. Mungkin yang kalian berpikir 150 tok mbak, masuk sampai segitunya direwangi awake kesel nggodhog banyu 4 jam 5 jam untuk 1 minggu ya, enggak gitu juga konsepnya, karena income saya itu cuman 1.200.000 ya, dan ini pun harus
otak saya peres, saya pikir ya, saya punya hutang, punya ya, apalagi tuh yang selalu setia, Mas Bri ya. Ya, dulu di awal-awal ketika mau masuk Mas Bri nggak percaya karena status saya janda ya, takut nggak bisa bayar ya. Itu dulu ketika saya sudah masuk ya, saya selalu dicari, Mbak Lilis mau perpanjangan nggak, Mbak Lilis mau perpanjangan nggak. Ya itulah ya, jangan pikir di era yang sudah maju masih melakukan tindakan-tindakan yang primitif. Nggak gitu juga kali konsepnya ya, karena lihat kebutuhan ekonomi ya. Kalau mau dibilang besar pasak daripada tiang, istilah itu ya, banyak pengeluaran daripada pemasukan ya. Mungkin itu saya saat ini ya, masih saat ini juga. Dulu saya fokus besar itu bagaimana nyabet kanan nyabet kiri, yang penting fokus anak pertama saya harus lulus SMK, supaya beban nyangoni ya kebutuhan sekolah itu bisa terselesaikan dulu ya. Nah waktu itu kan jaraknya agak jauh sama anak yang kedua. Ketika anak saya SMK, anak saya yang kedua itu SD. Jadi SD negeri kan nggak ada SPP, cuman paling sangu-sangu setiap hari itu pun dia juga meresota. Ya dari situlah ya. Sekali lagi, untuk bisa memahami pemikiran Ibu Mega itu sulit ya. Kalau sambilnya Pak Jokowi saja ya, baru tahu sekarang ini, oh Ibu Mega ternyata sama saya gini toh. Oh Ibu Mega ketika saya menjadi presiden ada sikap seperti, oh ternyata artinya ini toh. Ya ini ya. Karena ya saya juga tidak menyalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dulu kan ya sibuk jadi presiden, mikir sana mikir sini. Ketika ada mungkin sikap Ibu Mega yang kurang well ke Pak Jokowi, beliau pernah juga salah mengartikan. Tapi sekarang ketika masa purna presiden, beliau itu sedikit memahami. Oh ini toh ya. Mungkin cukup di sini. Ya, vlog atau video saya jadi ngalor ngidul tentang Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Terus ya keseharian saya memang seperti lagi ngevlog atau lagi ada kegiatan ini, nanti ada yang ngajak ngobrol ya saya persilahkan lah. Ya seperti inilah kegiatan sehari-hari saya ya. Ya itulah, makanya kalau ada yang bikin video di era kepemimpinan Presiden Megawati mengalami kemunduran, salah ya, salah besar ya, salah besar. Saya bukan orang PDI, saya bukan kader PDI ya. Saya ya realita kehidupan saya saat ini kok cocok kalau menurut saya pribadi ya dengan pemikiran Ibu Mega. Nggak harus mesti tahun sudah bertambah, nggak harus ikuti trendsetter yang ada, nggak harus mengikuti perkembangan zaman yang ada ya. Dari mungkin back to nature itu kadang perlu ya, ya contoh saya bilang kadang perlu karena apa? Punya hutang, bagaimana cara untuk meminimalisir pengeluaran supaya bisa membayar hutang, ya itu perlu ya. Oke, mungkin sampai di sini. Tinggal ngepel sama apa lagi ya. Kalau nggak hujan sih mau lari-lari, udah lama nggak lari nih karena habis datang bulan kemarin 65 nih. Udah nangin mangan turu dan jadi 65 gitu.